Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Padwin. Jadi di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari UAS pengantar analisis real tahun 2023. Sekarang kita udah masuk ke soal terakhir. Jadi total ada 5 soal ya. Oke, kita bacakan dulu. Tunjukkan bahwa limit n menuju tak hingga dari sigma i sama dengan 1 sampai n fungsinya cos pi per 2n dikali pi per 2n sama dengan 1. Oke, kita akan membuktikan suatu bentuk Riemann sums ke nilai ini gitu ya. Jadi karena di sini kelihatan ya ada bentuk cos, jadi kalau ada bentuk cosinus trigonometri gitu ya, sin tan itu lebih baik pakai integral gitu ya, Riemann sums. Nah, jadi aku bakal menunjukkan caranya di sini ya. Nah, bentar, aku kasih dulu di sini, di mana? Di sini ya. Nah, ini ya. Nah, jadi bentuk dari Riemann sums itu seperti ini, teman-teman ya. The Riemann sums of a function is related to the definite integrals as follow. Nah, oke, sebelumnya kita belum masuk ke integralnya, kita masuk ke definisinya dulu ya. Oke, kalau jika f didefinisikan pada interval tutup A, B dan CK adalah titik dimanapun dalam XK-1 sampai XK, maka jumlah Riemann didefinisikan sebagai ini gitu ya. Ini udah tadi kita lihat ya di bentuk yang pada soal ini. Nah, ini ada jumlahnya, ada sigmanya, terus ada fungsinya gitu ya. Terus ada delta X-nya di sini. Nah, jadi karena di sana ada bentuk limit juga, maka kita bisa membuatkan satu jumlah Riemann ini menjadi bentuk integral gitu ya. Nah, jadi jumlah Riemann sebuah fungsi yang berhubungan dengan definite integral. Definite integral itu integral tentu ya. Nah, jadi ini sigma k sama dengan 1 sampai n FCK delta XK itu adalah jumlah Riemann-nya. Terus kalau n-nya ini partisinya gitu ya, n-nya tuh dipotong-potong gitu ya, setipis mungkin menuju tak hingga. Jadi benar-benar kayak nggak dipotong gitu ya, padahal dipotong tipis banget gitu. Nah, ini maksud dari limit itu ini ya, limit n menuju tak hingga dipotong menuju tak hingga gitu ya, potongannya. Kan biasanya n-nya kan sama dengan 5, berarti potongannya ada 5 gitu ya nanti itu. Menggunakan jumlah Riemann kiri atau kanan ya, atau poligon luar, poligon dalam. Nah, ternyata ini tuh bisa direpresentasikan sebagai satu integral gitu ya. Jadi bentuk limit n menuju tak hingga dari sigma k sama dengan 1 sampai n ini sama dengan integral ini. Oke, sebelum itu mungkin aku coba untuk kopas dulu ke sini ya. Nah, ini bentar. Oke, udah ya. Kita udah masuk ke soalnya. Bentar ya, ini kayaknya nggak full. Oke, sekarang sudah terlihat. Nah, di sini ya, ini bentuk Riemann sums-nya. Nah,
bentuk fungsinya adalah FCK ya. Itu sama dengan cos pi I per 2N terus delta X CK ya. Delta ya XCK tuh, atau di sini XK aja ya supaya nggak bingung. XK itu sama dengan yang ini, yang di luar kurungnya ya, pi per 2N. Bentar aku cek rekaman dulu takutnya. Oke. Nah, ini ya. Kita udah dapet fungsinya juga deltanya ya. Nah, delta ini dia menunjukkan seberapa tipis sih partisi yang akan kita lakukan terhadap batas-batasnya gitu ya. Jadi kalau kita punya, ini gambaran aja, kita punya grafik kayak gini, set gitu ya. Nah, kita ingin mempartisi, misalkan ininya dari 0 sampai 6 ya. Kita ingin mempartisi bentuk parabola ini menjadi bentuk persegi ya. Nanti sebenarnya Riemann-Sum itu dia pendekatan bentuk yang seperti ini, yang tidak berbentuk umum pada pada bangun datar biasanya ya. Ini kan parabola ya. Nah, jadi pendekatannya itu dengan menggunakan luas persegi panjang gitu ya, itu intinya gitu ya. Nah, jadi ini misalkan dijumlah-jumlahin nih si itunya tuh ya. Nah, ini dijumlah-jumlahin. Nah, gitu ya. Nah, jadi persegi panjang ini nanti akan dipertipis gitu ya, sehingga luasnya itu akan mendekati luas yang sebenarnya gitu. Nah, inilah esensi dari delta X ya, delta X. Jadi mau berapa sih yang akan dipotong dari parabola ini ya? Mau berapa sih persegi panjang yang mau kita hitung supaya mendekati suatu parabola ini luasnya. Ya, misalkan aku bakal mempartisi parabola ini menjadi misalkan berapa ya? Misalkan menjadi 6 ya. Berarti partisi pertama itu kan di sini. Partisi kedua bentar. Oh, di sini ya. Ini X. Bentar. Ini kan X0 nih. Ini X0. Oh, ini digabung nih aku salah. Harusnya yang dalam, berarti ini jangan ada ya di sini ya. Berarti mulainya dari X ke 1 gitu ya. Nah, ini X kedua, ini X ketiga, sampai ke sini. Ini X keempat, ini X kelima ya dari ini, dan ini kenapa? Oh iya ya, X 5, nah gitu lah ya, X 6. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 persegi yang akan kita hitung luasnya. Kurang lebih kayak gitu lah ya. Jadi dari interval 0 sampai 6 ya, atau 6 kurangi 0, berarti dari sini kurang ini, itu kita akan membaginya menjadi 6 persegi gitu ya. Nah, jadi nanti kita punya 6 per 6. Nah, berarti ada gap ya, jarak antar titik yang terkena pada parabolanya itu sebesar 1. Jadi X1-nya itu adalah
1, X2-nya 2, X3-nya 3. Jadi perbedaan antara XI ke XI-1 ke XI itu perbedaannya itu sebesar ini, teman-teman. Jadi kalau misalkan X1-nya 1, maka ditambah ini jadinya 2. Begitupun seterusnya sampai sampai kita dapat titik ujung akhirnya gitu ya. Kayak gitulah ya konsep dasarnya. Nah, sekarang bisa gak kita menentukan delta XK dari fungsi atau dari bentuk Riemann sum yang udah ada bentuknya? Bisa tentunya. Menggunakan ini, gitu, kita menggunakan ini. Jadi ini adalah batas atasnya, dalam hal ini B-nya, gitu ya. Ini B-nya. Ini 0 adalah batas bawahnya, si A. Jadi kita bisa tulis delta XK itu adalah B dikurangi A. Ini aku kasih warna merah aja. Ini ya. B dikurangi A dibagi apa? Dibagi N. Nah, karena N ini kita akan dekati ke tahingga, kita akan bagi ya menjadi tahingga banyak persegi panjang gitu ya. Jadi kita asumsikan aja N aja dulu ya. Jangan ditambahin N-nya berapa ya. Yang jelas N-nya itu berupa partisi gitu ya. Kita akan membagi menjadi beberapa gitu. Karena kita nggak tahu ya, tulis aja N gitu ya. Itu sama dengan ini, Pi per 2N. Nah, karena N-nya mulai dari 1, kita bisa coret, set, dapatlah B kurangi A sama dengan Pi per 2. Gitu ya. Kita dapat satu persamaan ini, B kurang A. Lalu, gimana dong kalau udah kayak gini? Kita udah dapat B kurang A itu sama dengan Pi per 2. Oke, kita lihat lagi pada fungsinya ya. Pada fungsinya kita tinjau dari fungsinya. Nah, ini FCK-nya itu sama dengan cos Pi I per 2N. Nah, kembali lagi ke sini. Kalau dilihat, ternyata yang terkena pada parabolanya, tepat gitu ya, tepat pada parabolanya, itu dimulai saat ada gap di sini gitu ya. Ini ya, aku gambar lagi ya, takutnya bingung. Jadi bentuknya itu kan seperti ini. Nah, ini ini gitu ya. Nah, apa namanya? Oh iya, mulai 0 ya. Oh iya, lupa ya. Ini X0. Jadi ini bentar. Nah, ini ya. Set. Nah, oh iya, ternyata mulai dari 0, teman-teman ya. Aku tadi lupa. Mulai dari X0, X1. Nah, ini ya, dari penjelasan ini ya. Ini kan X1 ya. X2, katanya ini kan gapnya 1 ya, jadi X1-nya itu 1, X0-nya 0, X2-nya 2, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat ketika kita menyatakan Fx1 ya, Fx1 misalkan ini fungsinya adalah apa ya fungsinya itu, misalkan jangan kesini aja ya, kita langsung ke soalnya. Misalkan Fx1-nya, ya ini Fx1, kita tinggal gantiin aja sebenarnya apa namanya? Bentar, ini berarti kan luas persegi panjang dari titik kan jadinya 0 ya. Jadi kita nanti punya Fx0 itu sama dengan 0 ya. Nah, di Fx1 itu kita sesuaikan I-nya sama dengan 1, berarti cos cos Pi per 2N gitu ya, Pi per 2N. Nah, kalau dilihat cos Pi per 2N itu ini kan bentuknya adalah bentuk dari delta X
delta XK gitu ya. Itu bentuk dari gapnya di sini. Nah, ini gapnya. Aku kasih warna merah. Nah, ini gapnya. Dari sini ke sini itu namanya XK gitu ya. Ini berarti delta X1 ya, yang di sini delta X1. Nah, berarti benar tadi, logis ya. Jadi untuk menentukan persegi yang sebelah sini, ya, kita ingin menentukan persegi yang sebelah sini, berarti kita butuh menentukan nilai dari X2-nya gitu ya. Kita perlu X2-nya. Berapa sih X2-nya? Ya, berarti dalam hal ini mulai dari 0 sampai X2 itu kan gapnya 1, 2, berarti 2 ya di sininya. Nah, berarti apa namanya, yang di dalam sininya itu adalah 2. Itu kalau gapnya 2 gitu ya. Itu contoh doang teman-teman ya, jangan di jangan ditulis ya. Nah, sekarang kita akan lihat, ini sebenarnya aku tadi kecampur pembahasannya sama contoh jadi agak bingung ya. Kita lihat kalau kita ingin menentukan fx1 ya, kita ingin menentukan fx1, kita tulis lagi menentukan fx1, berarti kan dalam hal ini kita tinggal mengganti i-nya sama dengan 1 kan, cos pi per 2n. Nah, bagaimana dengan menentukan fx2? Ya sama aja, tapi teman-teman tinggal menggeser aja sumbu x-nya sebesar delta x tadi. Kan delta x kan untuk setiap partisi kan sama aja. Jadi aduh ini bingung ya. Jadi x0 ke x1 ya. X1 dikurangi x0 itu 1, misalkan di sini contohnya. Begitupun dari x2 dikurangi x1 itu 1 juga. Nah, jadi setiap gap di sini itu 1 semua. Ya, dalam contohnya. Ini 1, jaraknya 1, jaraknya 1. Jadi kalau kita mau menentukan fx2 berarti tinggal cos x1 ditambah delta x1 gitu, teman-teman. Jadi tinggal menambahkan x yang sebelumnya ditambah gapnya. Gitu ya. Jadi kita kalau misalkan mau menentukan x2 nih, kita mau menentukan x2. Atau gini deh. Ini aku kasih gambar dulu, mana ini? Nah, ini ya. Kasih gambar. Misalkan ini adalah angka 0 gitu ya. Ini angka 0, ini angka 1, ini angka 2, ini angka 3. Nah, ini setiap gapnya, ini namanya gap ya, jarak. Setiap jarak satu sama lain itu 1 gitu ya. Ini perumpamaan, sebagai contoh aja, 1. Nah, kalau kita ingin menentukan X3, ini misalkan X3, berarti kita harus menjumlahkan X sebelumnya, misalkan ini X, ini X2. Ya, ini misalkan X2 ya. Berarti kita tinggal menjumlahkan suku sebelumnya, yaitu X2, ditambah gapnya. Ya, ditambah gap. Nah, gapnya itu yang dinamakan dengan delta X. Ya, 1. Makanya X2-nya 1, ditambah gapnya 1, dapatlah 2, sesuai dengan X3-nya. Ya gitu ya, kurang lebih. Nah, jadi dalam hal ini, kalau kita punya, ini kan X1 tuh, X1 itu kan sama dengan ini, pi per 2n, gitu ya. Pi per 2n. Kalau ditambah delta X1, yang mana delta X1 gapnya adalah pi per, bukan ini. Ini ya, pi per 2n gitu ya. Pi per 2n. Ya, berarti tinggal ditambah aja pi per 2n. Gitu.
Nah, ini akan sama dengan karena sama 2pi per 2n. Lihat, ini kan menunjukkan fx2, 2 di sini itu sesuai dengan 2 yang di sini. Jadi, kalau kita mau menentukan fx ke i, misalkan x ke berapa, itu kita bisa membuat rumus sendiri. Itu ya. Yaitu i, 2-nya kita ganti dengan i, karena kita merubah 2-nya ke i gitu ya di sini. Dikali pi dibagi 2n. Dapatlah pi i per 2n. Sesuai dengan yang ada pada soalnya, teman-teman ya. Ini sebentar, set di sini. Nah, ini ya, sesuai dengan soalnya. Nah, ini makanya beralasan ya. Nah, berarti gimana dong maksudnya dari pi per 2n itu? Ya, maka pi per 2n itu sama artinya dengan xi. Nah, gitu teman-teman ya. Pi per 2n itu sama dengan xi. Ditambah x0 gitu ya, atau x1. Nah, x0 ini, kenapa sih tiba-tiba ada x0? Karena kita nggak tahu nih, mulai mulai grafiknya dari bentuk ini tuh mulai dari mana. Nah, makanya berdasarkan Riemann-Sams yang ini, katanya mulainya dari A gitu ya. Maka kita bisa menuliskan pi xi sama dengan pi per 2n ditambah A, karena mulainya dari A. Terus A-nya berapa? B-nya berapa? Nah, ini teman-teman tinggal menyamakan aja bentuk xi ini, karena xi ini harus sama dengan bentuk dalam fungsinya. Ini inputnya. Nah, teman-teman lihat, ada nggak A di sini? Ada nggak A di sini? Nggak ada ya. Nah, di sini cuma ada pi per 2n doang. Pi per 2n doang. Bentar, ini pi per 2n doang. Pi per 2n doang. Berarti A-nya mana? Ya, A-nya 0 berarti. Sama dengan 0. Supaya tidak ada A di sini. Jadi kalau misalkan ada nanti fungsinya ada sesuatu di sini, nah ini yang dinamakan dengan A itu ya, gitu ya. Jadi karena di sini tidak ada, makanya A-nya sama dengan 0. Nah, kalau A-nya sama dengan 0, kita bisa menentukan yang B. B sama dengan pi per 2. Ini ada 0, ya B kurang 0 kan jadinya B. Jadi B-nya adalah pi per 2. Nah, baru kita bisa menentukan bentuk integralnya. Gitu ya. Jadi dari Riemann-Sams yang ini, kita bisa ngebentuk, aku tulis kembali, ini ya. Ntar aku coba untuk select ininya, dikesiniin, set, nah ini ya. Nah, kita bisa ngebentuk ini ya, dari yang semulanya ini ke bentuk integralnya. Tadi kita udah dapat A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan pi per 2. Gitu ya. Jadi, bentuk ini itu akan sama dengan bentuk integral dari 0 sampai pi per 2, fx-nya mana? Fx-nya ini, ya. Jadi, tinggal gantikan aja cos, karena pi per 2n adalah xi, ya. Dan A-nya sama dengan 0, berarti kan ini coret. Jadi pi per 2n-nya adalah x. Makanya fx itu harus sama dengan cos x. Ini adalah fungsi cos ternyata ya. Jadi fx di sini itu harus sama dengan cos x. Tadi x-nya adalah pi per 2n ya, sama dengan ini. Ya, ini ya. Nah, ini dx. Jadi ini udah lebih gampang teman-teman ya. Cos x itu
integralnya adalah sin X ya. Sin X, terus dari pi per 2, dari 0 sampai pi per 2. Sin pi per 2 itu 1, sin 90 derajat ya ini ya. 90 derajat dikurangi sin 0, ya 0. Dapatlah 1. Maka ini terbukti ya. Karena kita ingin membuktikan bahwa Riemann sum itu harus sama dengan 1. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.